Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Setiawan V underscore yang berjudul Susuk Eyang Putri. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kedatangan Eyang Putri dalam keluarga kami membuat berjuta keanehan yang selalu meneror kami setiap malamnya, hingga menuju sebuah puncak yang Susuk Eyang Putri bagian kedua, based on true story. Pagi itu di depan rumahku untuk pertama kalinya aku melihat sesosok wanita yang penuh dengan karisma duduk di pelantaran sederhana rumahku. Beliau sudah menanggalkan pakaian kebesarannya yang penuh dengan warna hitam. Dengan balutan khas Jawanya, tidak lupa segala motif floranya. Beliau duduk memandangi apapun yang melewati rumahku. Kadang beliau menyapa, kadang pula beliau terdiam. Bukan karena malu atau tidak menghormati sapaan orang, tetapi karena ya kamu tahu apa yang membuat beliau seperti itu. Pandangannya mulai kabur. Terkadang apa yang beliau lihat dengan apa yang beliau omongkan berbeda. Berbeda, ya. Kamu bisa melihat beliau seakan sudah menjadi nenek-nenek pada umumnya. Dengan wajah beliau yang kian keriput, banyaknya helai rambut warna putih yang semakin menjadi di antara warna hitam mahkotanya. Beliau masih duduk, kadang pula berpindah tempat yang panas agar memanjakan kulitnya yang sudah mulai tidak berasa lagi. Langkahnya pelan, kadang pula menyeret sambil berpangkuan pada tongkat kesayangannya. Miris melihat seseorang yang dahulunya penuh sanjungan kini menjadi bentuk manusia semanusianya. Emak selalu menghampiri kemanapun Eyang Putri berpindah tempat. Kadang di jalan, kadang di bawah pohon jambu besar di depan rumahku, kadang pula duduk bersendau gurau dengan tetangga kami yang juga sama usianya. Emak selalu membawakan segelas teh hangat kesukaannya. Ya, teh hangat dengan rasa khas cem-ceman. Terkadang aku masih ingat dengan kejadian tempo lalu. Aku masih belum percaya bahwa semua cerita yang aku alami berbau mistis ini, akhirnya semua sumber kemistisan sudah menyatu satu atap dengan keluargaku. Semesta memang aneh. Keluargaku memang paling toleran dengan sanak saudara dari Eyang Putri. Bukan apa-apa, semua sanak saudara tidak mau menerima beliau. Bukan karena faktor Eyang Putri sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Bukan juga karena ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ataupun pemikiran yang bijaksana beliau yang sudah pudar ditelan usia dan penyakitnya. Tetapi ada hal yang memang bukan sepengetahuanku. Dan semua cerita itu akhirnya terbuka setelah banyaknya kejadian yang kami alami selama rentan serumah dengan Eyang Putri. Ya, karena kami tahu ketika Eyang Putri masuk, ia juga membawa segala bentuk hal-hal yang tidak kami ketahui, yang mengikuti beliau kemanapun ia pergi. Awal waktu Eyang Putri masuk ke dalam keluarga kami sangat was-was dengan perilaku yang akan beliau lakukan dengan kami. Bagaimana kami harus memperlakukan beliau yang dari kaya raya menjadi harus terbiasa dengan kesederhanaan yang menjadi ciri khas keluarga kami. Ternyata Eyang Putri juga maklum saja dengan apa yang bisa kami beri dan apa yang kami perlakukan dengan Eyang Putri itu sendiri.
Setiap paginya, Eyang Putri selalu menyapu halaman rumahku yang dahulunya ada beberapa pohon mangga yang selalu berbuah lebat setiap musim panen. Dan ada sungai kecil di depan rumahku. Ia berpakaian sederhana, tanpa balutan baju hitam kebesarannya. Tetapi beliau masih memakai topi koboi kesukaannya. Beliau selalu giat menyapu rumah dan membersihkan rumah. Seakan memang yang bisa ia lakukan hanya itu saja. Kami menerima beliau dengan senang karena perlakuan beliau yang sudah terbuka dengan kami. Kehidupan yang normal adalah kehidupan yang menjadi gambaran kami sekeluarga dengan Eyang Putri. Akan tetapi, apa yang dibawa oleh Eyang Putri mulai berani membuat usil, hingga teror berbau gaib pun telah dimulai. Bab pertama, Emak. Emak adalah keponakan dari Eyang Putri yang paling dekat dengan beliau, dan ibarat anak dengan ibu yang harmonis di usia tuanya. Emak adalah salah satu yang paling dekat dengan Eyang Putri. Akan tetapi kedekatannya ternyata menimbulkan sebuah kecemburuan. Suatu malam, emak ketindihan dengan histerisnya. Beliau menjerit-jerit seolah dikejar oleh seorang laki-laki hitam, hingga seisi rumah menuju kamar dari emak. Susah sekali kakak perempuanku membangunkan emak yang sedang ketindihan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Emak seolah-olah kerasukan dengan keringat dari wajah emak yang terus menetes. Kami panik dengan keadaan ini. Kepanikan itu pun membuat kakak perempuanku juga menangis sambil memegang tangan emak yang terus menjerit seolah meminta pertolongan. "Kembalikan emak kami!" Di tengah kebingungan kami, seketika Eyang Putri datang. Perlahan Eyang Putri mendekati emak dengan tongkatnya. Beliau duduk sambil mengusap kening emak dan mengucapkan kata-kata Jawa yang aku tidak tahu apa arti dari ucapan beliau. Tetapi setelah selesai, beliau lantas pergi menuju kamarnya. Kami heran dengan apa yang terjadi. Tetapi emak seketika langsung bangun dengan mata yang melotot dan kemudian menangis. Semua berpelukan, kecuali aku. Aku hanya berdiri dengan semua badan yang sudah merinding dan tak sanggup mendekat dengan apa yang kini aku lihat. Aku melihat sesuatu di sebelah pintu kamar emak. Setelah bapak memeluk emak, beliau berdiri dan menuju kamar Eyang Putri. Bapak duduk di sebelah Eyang Putri. Beliau hanya duduk dengan pandangan yang terus menatap ke bawah. Seolah kejadian ini beliau yang harus bertanggung jawab. Panjang sekali apa yang mereka bincangkan. Aku melihat masih di tempat yang sama. Tetapi saat itu ada satu hal yang aku pahami, bahwa ada kecemburuan besar dalam rumah kami. Bukan bapak kepada emak atau sebaliknya, tetapi sosok pria besar dan hitamlah yang cemburu dengan kedekatan Eyang Putri dengan emak. Ya, kamu tahu asal sosok ini dari mana. Sorenya setelah emak pulang dari pasar, ia duduk di depan rumah. Aku pun menghampiri beliau dan ada fakta yang membuat seluruh tubuhku merinding. Kaku, seketika tubuhku kaku saat emak berbicara. Aku sudah mengalami ketindihan seminggu ini dikejar pria hitam itu. Dia memintaku untuk mati, ucap emak sembari menelan ludahnya. Bapak, beliau adalah orang yang pendiam.
Apalagi kalau menyangkut dengan hal-hal yang berbau mistis. Dengan sumber kemistisan ini adalah salah satu anggota barunya yang berada di dalam keluarga kami. Tetapi terkadang aku melihat bahwa apa yang beliau pikirkan memang sudah mencapai puncaknya. Ya, emak. Emak adalah satu-satunya tempat beliau mencurahkan isi hatinya. Hanya kepada emak, beliau percaya walaupun hanya bercerita dapat mengurangi segala beban yang telah ia pikul. Beban bapak sebagai suami, beban bapak sebagai kepala keluarga, dan beban bapak sebagai panutan di dalam keluarga kami. Beliau selalu membuat seisi rumah menjadi hangat, apalagi dengan tingkah lakunya dan sendau guraunya. Selalu berpikir untuk membuat kami selalu bahagia, walaupun kami tahu ada beban yang harus beliau pikul. Tetapi malam itu terdengar suara aneh seorang laki-laki dari belakang rumah kami. Cekikikan dengan apa yang membuat beliau tertawa. Malam itu suaranya semakin menjadi-jadi. Aku masih ingat beberapa nada mengerikan yang ia tertawakan. Tiba-tiba ada suara rintihan seorang wanita yang aku kenal tepat berada di belakang rumah persis. Kakak laki-lakiku dengan cepat menghampiri sumber suara itu. Disusul juga dengan kedua kakak perempuanku. Aku pun menyusul setelah menina bobokkan adik laki-lakiku yang masih kecil. Setelah selesai, aku pun menuju sumber suara itu. Aku pun sampai di sumur belakang rumahku. Ya, kamar mandi rumahku terpisah 5 meter dari dapur di tengah-tengahnya. Apalagi di sekeliling dapur terdapat kebun pisang yang sangat rimbun. Aku melihat dan tak akan pernah dapat aku menghapus kejadian ini dari kepalaku. Beberapa tetanggaku mengerumuni sesosok laki-laki yang sangat aku kenal. Bapak. Beliau berdiri di tengah kerumunan tetanggaku dengan hanya memakai sehelai handuk menutupi area kemaluannya. Beliau seperti orang gila, dengan suara cekikikan yang selalu ia kumandangkan. Matanya melotot penuh kehitaman, dengan membawa sebuah balok kayu yang penuh dengan darah menetes. Dan tetesannya akhirnya tepat jatuh di atas kepala emak. Ya, kepala emak yang juga penuh dengan darah duduk lemas menyaksikan suaminya kerasukan. "Emak!" ucapku sambil menangis. Aku tak percaya dengan apa yang aku lihat ini. Kakak laki-lakiku pun mendekati beliau dengan was-was, ingin menarik emak dari jarak jangkauan bapak. Bapak juga menarik kaki emak dengan kerasnya, hingga terjadilah tarik-menarik antara bapak dengan kakak laki-lakiku. Aku hanya dapat melihat kejadian ini dengan dirangkul kakak perempuanku yang menangisi kejadian malam itu. Kemudian entah mengapa Eyang Putri pun ada juga menyaksikan dari balik pohon pisang yang jaraknya lumayan jauh dari kerumunan itu. Beliau menangis melihat kejadian ini. Beberapa orang juga menahan bapak agar mau melepaskan emak dari cengkramannya, agar beliau tidak memukul emak lagi dengan benda hina itu. Kejadian ini semakin memuncak, tak kunjung ada titik solusi akan masalah ini. Tetapi aku heran, Eyang Putri sudah hilang tak terlihat dari balik pohon pisang itu. Seketika juga
Aku melihat bapak sudah memeluk emak yang bercucuran dengan darah. Heran, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Beliau terus saja menangis, kadang juga memukul kepalanya sendiri dengan apa yang beliau rasa tak sengaja lakukan. Haru malam itu. Malam itu emak harus dilarikan ke puskesmas terdekat agar segera ditangani luka pendarahannya, ditemani oleh bapak yang merasa bersalah dengan apa yang beliau lakukan kepada emak. Kakak laki-lakiku pun menyusul ditemani dengan kakak perempuanku nomor 2. Hening, tanpa mereka bertiga di rumahku malam ini. Aku hanya ditemani kakak perempuanku nomor 1, adik laki-lakiku yang masih kecil, dan ya, kamu tahu sendiri siapa lagi. Kami bertiga akhirnya tidur bersama di ruang tamu, dan Eyang Putri masih tidur pastinya. Aku pun terbangun karena ingin kencing. Kubangunkan kakak perempuanku nomor 1, tetapi tidurnya terlalu pulas. Hingga akhirnya terpaksa aku langsung ke kamar mandi. Aku melewati kamar Eyang Putri, yang aku lihat masih tertidur pulas ditemani dengan jarik kesayangannya, sebagai penghangat paling setia untuk menemani beliau. Sampailah aku di depan pintu menuju kamar mandi rumahku. Tetapi aneh, aku merasa merinding dengan apa yang aku lihat dari sela-sela pintu dapurku. Pintu dapurku yang dahulunya berupa kayu yang tertata. Aku melihat seseorang yang aku kenal. Dia sedang telanjang dengan rambut putih terurai sedang mandi. Di tengah malam, membelakangiku dari arah pandangku. Ya, dia Eyang Putri, sedang mandi dengan diguyur dengan beberapa bunga yang berbau menyengat. Entah mengapa aku merasa bahwa ia bukanlah Eyang Putri yang aku kenal. Dan entah mengapa aku lari meninggalkan pintu itu, dengan melupakan alasan utama kenapa aku pergi ke kamar mandi. Dan setelah itu, aku pun berhenti di depan kamar Eyang Putri. Aku ingin memastikan apa yang aku lihat benar apa tidaknya. Perlahan tapi pasti, aku melangkahkan kakiku yang semakin berat memasuki kamar itu. Dan ternyata Eyang Putri masih tertidur pulas dengan posisi tidur yang sama, dengan rambut yang terurai. Timbul pertanyaan di benakku, lantas siapa yang mandi membelakangiku tengah malam tadi? Aku pun lari menuju kakak perempuanku dan adik laki-laki kecilku. Hampir aku tidak bisa tidur dengan apa yang aku lihat itu. Hingga suara azan subuh pun mengumandang dengan keras. Ku coba memejamkan mata untuk melupakan sosok itu, mengakhiri cerita merah ini. Dan setelah kejadian itu, bapak menjadi orang yang lebih pendiam dan selalu beribadah semakin rutin. Beliau pun menjadi orang yang lebih romantis lagi dengan emak. Beliau pun bercerita tentang malam itu. Malam itu sepulang kerja, ia lantas menuju ke kamar mandi. Bapak ke kamar mandi untuk mandi. Tetapi entah mengapa, setelah keluar dari kamar mandi yang berada di tengah kebun pisang, beliau tidak sadarkan diri. Kemudian beliau baru sadar ketika banyak keramaian di sekitarnya. Ditambah dengan rintihan seorang wanita yang ia cintai. Ia melihat wanita yang ia cintai harus berlumurkan darah dari tangannya sendiri. Ya, dari balok kayu hina itu. Malam itu bapak juga bercerita
Sebelum kejadian itu, beliau juga mendapatkan keanehan setelah pulang kerja dari menarik becak. Ya, Bapak selalu pulang larut malam. Sebelum sampai rumah, Bapak memiliki kebiasaan. Biasanya beliau membunyikan lonceng kecil kuning sebagai tanda bahwa beliau akan pulang. Dan pertanda bahwa Bapak sudah sampai di depan rumah. Tetapi entah mengapa, setelah membunyikan suara itu, bukan semakin mendekat, tetapi suara lonceng itu terdengar semakin menjauh olehku. Bapak juga bercerita, sesampainya di depan rumah, di pelataran Bapak melihat Eyang Putri sedang berdiri mematung dengan tatapan lurus ke bawah. Bapak pun heran dengan kelakuan Eyang Putri, sehingga Bapak menyuruh Eyang Putri untuk segera tidur. Tetapi Eyang Putri mengatakan sesuatu yang membuat Bapak semakin kebingungan. Di tengah dingin, hening, dan mencekam itu, Eyang Putri berkata, "Nak, antarkan aku ke pabrik milikku dahulu. Sekarang," ucap Eyang Putri dengan nada yang merintih. Nah Sobat Horor, penasaran kan kira-kira apa yang terjadi dengan Eyang Putri? Dan sebenarnya rahasia apa yang telah disembunyikan oleh Eyang Putri? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.